Selamat datang kami ucapkan dalam acara PVJ Educator Innovation Awards 2026. Sebuah momen istimewa yang tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga menjadi bukti nyata semangat pembaruan dan kemajuan dalam dunia pendidikan serta pengasuhan. Apa yang terwujud hari ini merupakan rangkaian kegiatan kerja keras sejak bulan November 2025 dilaksanakan pelatihan coding dan AI untuk para guru dan pengasuh PVJ. Langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan akan menjadi warisan yang tak ternilai bagi masa depan. Ya, kita panggilkan peserta finalis. Inilah dia. Selamat pagi para hadirin. Hari ini saya mengambil tema integrasi teknologi dan literasi lingkungan dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui pemanfaatan visual basic. Tapi kita akan membawa misi. Yuk kita cari jalan. Jadi di situ ada rasa yang diambil dari anak bahwa wah saya berhasil. Berbeda dengan teman-teman saya yang lain, para finalis, kalau saya inovasinya adalah video pembelajaran. Misalnya saya sangat-sangat merasakan dampak tersebut, terutama dalam anak dapat mengenal kosakata bahasa Inggris secara menarik. Jadi permainannya itu tidak hanya dalam tema alam semesta saja, jadi tadi seperti disampaikan Mas Adika, DBK itu temanya bermacam-macam, jadi bisa diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran dan bidang pengembangan yang lain. Masalah-masalah yang muncul tersebut menimbulkan dampak pada siswa. Yang pertama, siswa kurang memahami materi, kemudian siswa kadang terlihat bosan dan kurang termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi. Kemudian juga kurang optimal dalam berpikir kritis dan berkreasi. Nanti ini aplikasinya juga seterusnya juga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk khusus bahasa Inggris juga bisa diimplementasikan. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, jika tadi Bapak Ibu melihat slide presentasi saya dari slide pertama sampai yang terakhir, itu semua ada pola batik. Dan semua pola batik itu yang menciptakan adalah anak-anak kelas 9 SMP. Pada saat pembuatan program ini, anak-anak tidak langsung berhasil, ada yang mengalami error. Nah, dari situlah anak-anak bisa belajar tentang program ini. Berarti kalau misalnya mereka memasukkan kode yang salah, hasilnya akan error. Selain daripada itu juga, peserta didik berkebutuhan khusus masih belum bisa memahami secara sempurna instruksi yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, mereka lebih mudah memahami pembelajaran dalam bentuk gambar, video, suara, dibandingkan dari teks. Kalau Bapak Ibu, bukan hanya teori saja, atau saya tidak akan membicarakan tentang teori, tapi saya membicarakan mereka anak ini kalau bisa membuat sesuatu. Yang pertama yang saya lakukan di kelas adalah ada apresiasi. Apresiasi di sini adalah sebagai guru, saya mengajak anak untuk melihat fakta yang terjadi. Apa fungsinya apresiasi di sini? Mengajak anak untuk siap membuat sebuah proyek materi. Mencoba untuk menggunakan AI, dia akan berdiskusi dengan temannya dan berkolaborasi, meningkatkan motivasi belajar, percaya diri, eksplorasi rasa ingin tahu. Belajar dari permainan ini metode komputasional dari aspek komputasional thinking yang mana yang Ibu latihkan dengan laptop, itu mereka belajar untuk menyelesaikan masalah. Tapi gini, ketika saya mendapatkan gambar ular tangga, kemudian juga kalau bisa menjawab pertanyaan dengan benar atau dengan salah, itu artinya aku harus mundur atau maju. Kemudian kalau dapatkan dia apakah sampai angka berapa misalnya naik, seperti itu Pak. Konkret bahwa modul yang Bapak buat ini itu meningkatkan hasil belajar siswa, bukan hanya membuat siswa itu semangat. Salah satu bentuk konkretnya ya, karena setelah pelajaran ini kita belajar mengenai AI, jadi mereka lebih bisa mudah paham dalam membuat program.